Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar hukum lam jalalah, hukmul lamil jalalah, yaitu hukum-hukum yang masuk kepada lam lafaz Allah, ya. Pada umumnya huruf lam itu dibaca tarkik sebetulnya, kecuali pada lafaz Allah yang merupakan lafaz jalalah. Berkaitan dengan cara membaca huruf lam pada lafaz jalalah, lafaz Allah, muncul suatu hukum yang dinamakan dengan hukum lam jalalah. Nah ini ya, lam jalalah. Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah. Cara membaca lam jalalah ini, lam yang ada di dalam lafaz Allah, ini terbagi kepada dua bagian, ya, terbagi kepada dua bagian. Jadi cara pembacaan lam yang ada di dalam lafaz Allah itu terbagi kepada dua. Pertama bisa dibaca at-taghlid, yaitu tebal. Kedua bisa dibaca at-tarqiq, yaitu tipis. Seperti apa lam lafaz Allah dibaca taglid, yaitu ketika lafaz Allah terletak setelah harkat patah, ya. Lam lafaz Allah terletak setelah harkat patah atau harkat doma, ini dibaca taglid. Kemudian dibaca tarkik ketika lafaz Allah terletak setelah harkat kasroh, ya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama at-taglid, ya. At-taglid ini secara istilah atau menurut istilah ulama ahli tajwid yaitu an-nutqu bil harfi ghalidhan mumtali al-fami bisodahin, yaitu mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Jadi bunyi lam pada lafaz Allah yang dihukumi taglid, yaitu lam lafaz Allah yang terletak setelah harkat patah ataupun doma, harus dibaca tebal. Suara yang keluar pun tidak seperti bunyi A lagi, ya, tetapi seperti bunyi O. Jadi posisi lidah terangkat, isti'la ada di atas sambil menekan suara dengan cukup kuat. Kemudian pada saat pengucapan mulut seolah penuh dengan suara tersebut, ya, seperti itu. Lam jalalah dibaca taglid manakala lafaz Allah didahului oleh huruf yang berbaris patah, nih, atau domah, ya. Sebagaimana dasarnya wa fakhimil lama min ismillahi an fathin au domin ka abdullahi. Itu taglid. Sebelum ke contoh kita akan bahas dulu tarkik, ya. Tarkik tipis. Secara istilah atau menurut istilah ulama ahli tajwid, tarkik an-nutqu bil harfi nahifan ghairu mumtali'il fami bisodahin, yaitu mengucapkan huruf dengan ringan atau tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya, ya. Jadi tidak memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Bunyi lam pada lafaz Allah yang dihukumi tarkik harus dibaca tipis sehingga suara yang keluar seperti bunyi huruf A bukan O. Kalau ini seperti huruf O, ini seperti huruf A, ya. Posisi lidah tetap terhampar atau tidak terangkat dan tidak ada tekanan terhadap suara saat pengucapannya. Suara tidak terasa memenuhi mulut. Nah, lam jalalah yang dibaca tarkik terjadi ketika lafaz Allah, ya, didahului oleh huruf yang berbaris kasroh seperti ini, ya.
Selanjutnya contoh di sini contoh taglid. Ini bukan tipis, ini tebal ya. Taglid, contoh taglid. Taglid contohnya seperti Qul huwallahu ahad. Huwallah seperti itu. Qul huwallahu ahad. Dapat kita rasakan pengucapan lafaz lam di dalam lafaz Allah ini seperti ke o ya. Bukan ke a lagi karena tebal. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah, Allah seperti itu. Nah, ini taglid. Lafaz Allah terletak setelah berbaris patah ini huwallah. Ini lafaz Allah terletak setelah berbaris domah nasrullah. Selanjutnya tarkik seperti lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, awas jangan dibaca bismillah nih ya. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Lafaz Allah terletak setelah harkat kasroh di sini bismillah. Kemudian contoh selanjutnya Qulillahu Allah di sini dibaca tarkik karena setelah harkat kasroh berbaris kasroh. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.